Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang persamaan Cauchy Riemann ya. Oke. Kalau kemarin kan kita belajar tentang definisi turunan ya. Nah, sekarang kita masuk ke Cauchy Riemann ya. Oke, nah Cauchy Riemann ini juga kaitannya adalah dengan penggunaan turunan ya. Jadi persamaan Cauchy Riemann ini itu digunakan untuk ini. Jadi digunakan untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks. Jadi misalkan kita diminta untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks, maka kita menggunakan yang namanya adalah persamaan Cauchy Riemann. Nah, persamaan Cauchy Riemann itu yang seperti apa? Ini ya, persamaan Cauchy Riemann itu yang seperti ini, yaitu uh, UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX. Ini adalah persamaan Cauchy Riemann. Atau ini istilahnya adalah UX itu apa sih maksud dari UX? UX itu maksudnya adalah sama artinya dengan siapa sih? Do U per do X. Artinya adalah U diturunkan terhadap X ya. Ini artinya sama dengan ini. Lalu VY itu apa? VY itu berarti do V, berarti V itu diturunkan terhadap Y do V per do Y, itu VY ya. Oke, nah UY berarti apa? UY itu berarti do V per do Y, do U per do Y ya. UY ya, UY berarti U diturunkan terhadap Y, berarti apa? Do U per do Y gitu ya. Oke, di sini berarti do U per do Y. Kemudian yang ini min Vx itu berarti min do V per do E gitu ya. Nah, ini yang dinamakan persamaan Cauchy Riemann. Dia harus memenuhi ini ya. Ini namanya adalah persamaan Cauchy Riemann. Begitu ya. Oke, jadi kita membutuhkan yang namanya adalah konsep turunan di dalamnya. Oke, nah sekarang kita masuk ke contohnya. Nah, contoh seperti ini. Diketahui suatu fungsi Z itu adalah Z kuadrat. Nah, pertanyaannya apakah fungsi Z ini analitik untuk semua Z? Nah, tadi untuk menguji keanalitikan suatu fungsi kompleks kita bisa menggunakan yang namanya adalah persamaan Cauchy Riemann. Begitu ya. Nah, kita bisa memanfaatkan persamaan Cauchy Riemann tersebut. Oke. Nah, langkahnya bagaimana? Tadi dikatakan bahwa persamaan Cauchy Riemann apa sih? Yaitu UX, ini ya, saya tulis di sini ya, UX sama dengan ini ya, VY, terus kemudian UY sama dengan min VE, gitu ya. Oke, nah sekarang kita cek di sini, diketahui fungsi Z-nya adalah Z kuadrat. Artinya di sini kita harus mencari U diturunkan terhadap X, V diturunkan terhadap Y, dan seterusnya. Artinya berarti apa? Kita butuh yang namanya adalah proses menjabarkan Z ini menjadi bentuk X dan Y gitu ya, karena kan kita membutuhkan UX, VY, UY, dan seterusnya. Oke, nah menjabarkan itu berarti bagaimana? Berarti kita X-nya, Z-nya kita bentuk dalam XY. Berarti apa? Z itu artinya sama dengan apa sih? X plus I, Y gitu ya kemarin ya, dikuadratkan ya, sesuai dengan soalnya. Maka di sini apa? X kuadrat plus apa 2x y, ini i ya, i plus apa i kuadrat y kuadrat. Nah ini berarti silahkan kalau sudah seperti ini kelompokkan mana sih yang merupakan bagian real, mana merupakan bagian imajiner. Maka x kuadrat ini i kuadrat itu kan min 1 ya, berarti kan kita bisa jadikan ke y kuadrat gini ya, kita jadikan 1 kan dia berarti bagian real ya, plus i 2xy. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita mengelompokkan mana sih yang dinamakan U-nya, mana yang Y-nya. Nah, kita misalkan U-nya itu adalah bagian dari realnya, ini U ya. Nah, V-nya itu adalah bagian dari imajinernya. Kita misalkan seperti itu. Oke, U sudah ketemu, V-nya sudah tahu, maka sekarang tugas kita adalah mencari UX-nya. UX itu apa berarti? UX. U yang kita punya diturunkan terhadap X. Oke, maka apa berarti? X kuadrat min Y kuadrat. U ini diturunkan terhadap X. Berarti apa?
2x. Itu aja ya. Nah, sekarang y kuadrat kan min y kuadrat. Y kuadrat kalau diturunkan terhadap x kan dia 0 ya. Kan tidak ada unsur x di sini, maka dia 2x min 0 kan 2. 2x, gitu ya. Oke, ux sudah ketemu. Nah, sekarang kita cari uy-nya. Nah, sekarang kita gantian. Turunkan terhadap y, berarti apa ini? Kalau diturunkan terhadap y, maka hasilnya adalah min atau negatif 2y. X kuadrat kalau diturunkan terhadap y kan 0. Min y kuadrat diturunkan terhadap y kan hasilnya min 2y, gitu ya. Oke, nah sekarang tugas kita selanjutnya adalah mencari siapa? V-nya kita turunkan dulu. Vx, kemudian Vy-nya siapa? Vx. V diturunkan terhadap x. Terhadap x, maka yang mengandung unsur x yang kita turunkan. Berarti menjadi 2y, gitu ya. X-nya kan kalau diturunkan 1 ya. 2y. Vy, kalau diturunkan berarti V diturunkan terhadap y. Maka menjadi 2x, gitu ya. V diturunkan terhadap y. Maka yang mengandung unsur y-nya yang kita turunkan, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita cek apakah kebersamaan Cauchy-Riemann ya. Apakah UX sama dengan VY? Kita cek. Apakah UX sama dengan VY? Betul enggak? Coba, UX kan yang ini ya. Apakah dia sama dengan VY? Oh ya, ternyata sama, yaitu sama-sama 2X-nya gitu ya. Berarti betul ya. Yang persamaan pertama berarti kan dia UX sama. Ini UX sama dengan VY. Yaitu sama-sama hasilnya adalah 2X, oke. Nah, sekarang apakah UY sama dengan min VX, betul enggak ya? UY ini kan min 2Y, VX-nya kan 2Y, betul kan ya berarti ya? UY sama dengan siapa? Min VX ya, betul ya? UY-nya min 2X, min VX kan betul ya? Oke. Nah, karena ya ini tadi ya, karena UX sama dengan VY dan UY sama dengan min VX, artinya dia memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Jadi apa? Karena ini berarti apa? Memenuhi Cauchy-Riemann, memenuhi persamaan Cauchy-Riemann, saya singkat CR ya. Jadi kesimpulannya apa? Jadi fungsi Z sama dengan Z kuadrat itu adalah analitik di semua Z, gitu ya. Oke, karena dia apa? Karena memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Begitu ya. Oke, itu adalah contoh yang pertama. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Jadi, apa ya? Untuk mencari Cauchy-Riemann, untuk mencari suatu analitik, kita butuh Cauchy-Riemann. Nah, konsep Cauchy-Riemann itu membutuhkan konsep apa? Turunan. Maka kalian harus hati-hati dalam proses menurunkannya, gitu ya. Konsep turunannya diperkuat kembali. Oke, kita ke contoh yang kedua. Contoh yang kedua, di sini diketahui fungsi xy-nya adalah 5x cos y plus i sin y. Apakah fungsi xy-nya analitik untuk semua z? Caranya sama. Caranya apa? Berarti kita gunakan yang namanya adalah persamaan Cauchy-Riemann. Oke. Nah, sekarang kita tuliskan soalnya dulu. Fungsi xy-nya ini kan 5x. Kelompokkan dulu mana yang real, mana yang imajiner ya. 5x cos y plus i 5x sin y gitu ya. Maka ini yang realnya, yang ini imajinernya. Oke. Nah, kita misalkan mana sih U-nya, mana V-nya. Tugas kita gitu ya. U-nya kita misalkan bagian realnya, V-nya kita misalkan yang bagian imajinernya. Oke ya. Nah, sekarang tugas kita mencari siapa? Mencari UX-nya dulu. UX ya. Artinya U ini diturunkan terhadap X. Maka siapa yang diturunkan? Berarti 5 cos Y, gitu ya. Oke. Yang diturunkan yang mengandung unsur X. Oke, nah sekarang UX sudah, UY berarti. UY diturunkan terhadap Y, berarti apa? 5X sin Y, min ya. Turunan cos Y itu kan min ya.
min sin Y. Oke. Nah, sekarang kita cari V-nya. Vx-nya. Vx. 5x sin Y. Berarti diturunkan terhadap X ya. 5x kan diturunkan 5. 5 sin Y. Vy-nya siapa berarti? 5x cos Y. Gitu ya. 5x cos Y. Oke. Nah, sekarang kita coba perhatikan di sini. Nah, apakah UX-nya sama dengan VY? Sama nggak? UX 5 cos Y, VY-nya 5X cos Y. Oh, ternyata yang UX-nya ada, UX-nya 5 cos Y, VY-nya itu ada X-nya, gitu ya. Maka dia kan tidak sama, gitu ya. Karena UX-nya tidak sama dengan VY, gitu ya. UY-nya apakah dia min VX? Enggak juga ya. UY-nya tidak sama dengan min VX. Artinya apa? Tidak memenuhi Cauchy Riemann. Kesimpulannya apa? Jadi fungsi XY-nya itu apa? Tidak analitik, gitu ya. Karena tidak memenuhi Cauchy Riemann. Oke? Seperti itu ya. Jadi syarat untuk analitik itu adalah harus memenuhi yang namanya adalah persamaan Cauchy Riemann. Oke, seperti itu dua contoh tentang persamaan Cauchy Riemann ya. Nah, selanjutnya silahkan kalian coba latihan soalnya ini. Silahkan diperhatikan dan dicoba sebagai latihan soalnya untuk belajar begitu ya. Oke, seperti itu pembelajaran kita hari ini tentang persamaan Cauchy Riemann. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat ya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.